Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raskadi kelas 7A. Saya ingin menyampaikan rangkuman IPA dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1, hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Sains atau ilmu pengetahuan alam IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan dan didasarkan pada hasil pengamatan dan induksi. Sains atau IPA sebagai ilmu memiliki unsur-unsur yang menjadi hakikat utama sains, antara lain sains sebagai scientific proses, yaitu proses-proses scientific science. Sains sebagai scientific attitude yang dinilai sikap yang dihasilkan dari proses dan produk sains. Sains sebagai scientific attitude yang menilai sikap yang dihasilkan dari proses dan produk sains tersebut, dan sains sebagai scientific produk yang produk-produk scientific. Sains merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dinyatakan sebagai fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang kebenarannya telah diuji melalui berbagai rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. 1. Metode ilmiah dalam sains. A. Pengamatan. B. Inferensi. C. Mengomunikasikan. Dan 2. Mempelajari sains 3 disiplin ilmu. B. Laboratorium IPA. Laboratorium IPA digunakan untuk melangsungkan percobaan dan eksperimen. Terdapat berbagai alat dan bahan di laboratorium. Ketika bekerja di laboratorium IPA, terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi dengan baik. 1. Peralatan di laboratorium IPA. Laboratorium IPA di dalamnya terdapat berbagai macam alat. Berikut alat-alat di laboratorium IPA. 1. Mengukur bahan dapat menggunakan gelas ukur, spatula, termometer, neraca, gas, dan sebagainya. Mencampur bahan dan menggunakan gelas kimia, tabung reaksi, dan labu Erlenmeyer. Mengamati benda sangat kecil menggunakan mikroskop. Mengukur panjang menggunakan jangka sorong, mister, dan mikrometer serum. Mengamankan atau menjepit alat lain menggunakan statif, segitiga, porselan, tang, rusbil, klem, dan Boshead. Jenis laboratorium sains. Laboratorium sains memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut. Laboratorium dasar berfungsi untuk memperkenalkan dan memahami konsep dasar guna mengembangkan pengetahuan lanjutan. 3. Peranan laboratorium sains. 4. Ruang laboratorium sains. Dan 5. Fasilitas laboratorium sains. 6. Keselamatan di laboratorium sains. Simbol-simbol bahan kimia. Simbol-simbol bahan kimia harus menjadi perhatian bagi pengguna laboratorium, sebab bahan kimia memiliki kekhususan perlakuan sehingga tidak menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri atau lingkungan sekitar laboratorium. Pengaturan di laboratorium. Peraturan yang harus ditaati ketika menggunakan laboratorium IPA antara lain sebagai berikut. Memakai APD lengkap, memperhatikan batas kapasitas ruang kerja di laboratorium IPA, memahami MSDS bagi semua pengguna laboratorium IPA, memahami cara menggunakan alat keselamatan, tidak makan, minum, dan membawa barang yang tidak diperlukan di laboratorium IPA. Tanggap darurat di laboratorium IPA. Kondisi darurat merupakan penanganan segera untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Berikut penanganan tanggap darurat yang sering terjadi di laboratorium IPA. Kebakaran, lakukan pemadaman dengan menggunakan apar. Terdapat bahan kimia, lakukan pembilasan menggunakan air pancuran selama 15-20 menit dan periksa ke dokter. Menghirup uap bahan kimia, hembuskan napas dan mengurangi bau bahan kimia dan periksa ke dokter. 4. Bahan kimia tertelan, lakukan tindakan dengan segera ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan dari dokter. Pengukuran IPA. Pengukuran dilakukan pada saat melakukan suatu percobaan atau eksperimen. Pengukuran suatu sasaran dilakukan dengan alat ukur tertentu yang menghasilkan angka dengan satuan tertentu pula. Angka yang diperoleh dalam pengukuran tersebut menunjukkan dilakukannya pengamatan kuantitatif atau besaran. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur. 2. Satuan. Satuan merupakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran. 3. Alat ukur. Alat ukur dalam sains digunakan untuk mengukur besaran, baik besaran pokok maupun besaran turunan. A. Alat ukur panjang menyatakan jarak antara dua titik. Setiap jenis alat ukur memiliki ketelitian berbeda. Alat ukur panjang antara lain sebagai berikut. B. Massa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. C. Waktu. Waktu dalam SI dinyatakan dengan detik atau sekon, atau S. Alat ukur waktu antara lain sebagai berikut. Stopwatch dan jam. D. Merancang percobaan dan pelaporan hasil percobaan. Sains tidak hanya dibandingkan atau hanya diucapkan dalam teori, tetapi harus dibuktikan dalam bentuk percobaan atau penelitian, atau beberapa produser yang harus dilakukan dengan melakukan percobaan. Atau melakukan percobaan yang akan dilakukan harus dirancang dengan baik. Melakukan pengamatan ide dari suatu penemuan diawali dari pengamatan di lingkungan sekitar.
B. Menentukan tujuan percobaan. Ide dari suatu penemuan diawali dari pengamatan di lingkungan sekitar. B. Menunjukkan percobaan. Menunjukkan tujuan percobaan dapat merupakan masalah yang disajikan dalam bentuk pernyataan atau pernyataan untuk diuji. C. Merumuskan hipotesis atau dugaan. Dugaan yang bersifat ilmiah berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang ada dinamakan hipotesis. D. Variabel-variabel rancangan penelitian sederhana hanya melibatkan sedikit variabel, begitupun juga sebaliknya. Produser percobaan kebenaran hipotesis harus diuji dengan melaksanakan percobaan. 2. Pelaporan hasil percobaan. Pelaporan hasil percobaan adalah tahap untuk menunjukkan hasil kerja selama percobaan yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil percobaan secara resmi. Tahap kesimpulan adalah bagian penutup dalam suatu laporan percobaan yang berisikan jawaban dari tujuan penelitian yang dilakukan. Kesimpulan memberikan informasi yang jelas dan pasti mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis percobaan dengan tetap berlandaskan dari segi teori ilmiah. Bab 2. Zat dan perubahannya. Wujud dan model partikel benda dan dalam kehidupan sehari-hari bentuknya berbeda-beda. Benda tersusun atas partikel-partikelnya tersebut tersusun dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk benda atau zat yang dapat diraba, dilihat atau dirasakan. Wujud zat. Benda atau zat tersusun atas partikel di mana partikel yang satu dengan yang lainnya akan saling berkaitan. Ikatan tersebut mengenai macam-macam zat. Zat padat merupakan zat atau yang memiliki bentuk dan volume yang tetap kokoh dan mudah ditempa. Zat cair merupakan zat atau benda yang memiliki volume tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Zat gas merupakan zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Model partikel zat. Perbedaan sifat dari ketiga wujud benda yang yaitu padat, cair, dan gas dapat dijelaskan melalui model partikel. Perubahan zat. Suatu zat dapat mengalami perubahan bentuk dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Istilah ini dalam fisika dikenal dengan perubahan zat. Zat dapat mengalami perubahan wujud menjadi wujud zat lain karena adanya pemanasan dan pendinginan. Perubahan zat. Membeku dan cair dan berubah bentuk karena pengaruh kalor atau panas. Membeku dan cair adalah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Penguapan merupakan proses perubahan dari fase cair ke gas dan terjadi pada permukaan zat cair, misalnya air pada pakaian basah yang dijemur akan menguap akibat dari panas matahari. Mengembun adalah perubahan wujud suatu zat gas menjadi cair. Mengkristal merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Menyublim merupakan perubahan wujud suatu zat dari padat menjadi gas. 2. Perubahan fisika terjadi apabila kondisi materi sebelum dan sesudah mengalami perubahan selalu sama. Perubahan fisika dapat terjadi karena perubahan wujud. Misalkan benda dipotong atau dibelah. Perubahan wujud meliputi perubahan dari padat ke cair, mencair atau meleleh, cair ke gas, menguap, gas ke cair, mengembun, cair ke padat, membeku, dan padat ke gas, menyublim, memecah atau membelah benda termasuk perubahan fisika. Hal ini karena tidak termasuk zat yang baru. 3. Perubahan kimia berlangsung apabila materi setelah perubahan berbeda dengan kondisi materi sebelum perubahan. Perubahan warna menunjukkan terjadinya perubahan kimia karena terjadinya perubahan komposisi dan terbentuknya zat baru yang warnanya berbeda, misalnya reaksi antara tembaga. Perubahan energi. Perubahan kimia menyebabkan energi yang dihasilkan oleh suatu zat berubah. Terbentuknya gas. Membentukkan gas pada suatu reaksi kimia ditandai dengan munculnya gelembung-gelembung kecil. Terbentuknya endapan. Endapan merupakan padatan yang tidak larut, tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya setelah berlangsung suatu reaksi kimia. C. Kerapatan zat. Kerapatan atau massa jenis merupakan yang digunakan untuk membedakan keadaan artikel-artikel dalam hal kerapatannya pada suatu materi. Massa jenis merupakan pengukuran massa setiap satuan volume benda. Makin besar massa jenis benda, makin besar pula massa jenis setiap volumenya. Massa jenis setiap materi berbeda-beda sehingga dapat dijadikan sebagai penanda suatu zat. Massa jenis suatu zat yang sama tetap sama walaupun ukurannya berbeda. Dan pun massa jenis termasuk besaran turunan massa jenis suatu benda dapat ditentukan berdasarkan volume dan massa benda. Massa jenis dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara massa, volume, dan
yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus massa jenis P sama dengan M per V. Keterangan P massa jenis, Kg per M pangkat 3 atau G per cm kubik. M massa atau Kg atau G. F sama dengan volume meter pangkat 3 atau cm pangkat 3. Massa benda diperoleh dengan cara menimbang benda dengan timbangan atau neraca, sedangkan volume benda ditentukan berdasarkan bentuknya. Ruang ngapung dan tenggelam. Benda akan mengapung ketika massa jenisnya kurang dari massa jenis cairan di sekelilingnya. 3. Penerapan massa jenis pada kehidupan. Massa jenis dalam kehidupan sehari dalam hal berikut. Perahu penisi yang berasal dari Bugis dibuat dengan bahan baku berupa kayu. 4. Kohesi dan adhesi. Kohesi adalah gerak tarik menarik antara partikel yang sejenisnya, sedangkan adhesi adalah gerak tarik menarik antara partikel yang tidak sejenis. Kohesi dan adhesi dan mengakibatkan terjadinya kelengkungan permukaan zat cair di suatu tabung berjana antara lain sebagai berikut. Menikus cembung. Menikus cembung adalah bentuk permukaan cairan yang melengkung ke bawah pada bagian yang bersentuhan dengan dinding tabung. Meniskus tekung. Meniskus tekung adalah bentuk permukaan cairan yang melengkung ke atas pada bagian yang bersentuhan dengan dinding tabung. Kapilaritas merupakan gejala naik atau turunnya suatu permukaan cairan di dalam pipa kapiler. Kapilaritas terjadi karena adanya adhesi yang lebih besar daripada kohesi. Contoh kapilaritas dalam kehidupan sehari misalkan resapnya air pada kain yang digantung dan basahnya dinding bagian dalam ketika hujan di bagian luar. Kapilaritas memenuhi persamaan sebagai berikut. Rumus kapilaritas A sama dengan 2 YCOS atau PGR. Keterangannya H naik atau turunnya zat cair dalam kapiler atau meter. Y tegangan pemaksaan. N atau M sudut. O sama dengan sudut kontak. P massa jenis zat cair atau Kg per meter kubik. G kecepatan gravitasi. M per S pangkat 2. R jari-jari penampang pipa atau M.